akhirnya Sulastri, istrinya Sujiman itu melakukan sebuah perjanjian sama iblis supaya bisa punya anak. Ada 2 anaknya, kembar, tapi yang satu aneh banget mukanya. Sementara Sujiman nggak tahu itu kan, jadi dia ngambil keputusan sendiri langsung dibunuh. Katanya ada mitos nggak boleh beli pisang pas maghrib. Oh ya? Aku baru denger lagi. Itu kenapa? Ada yang ngikut katanya. Hai Sobat Grit, balik lagi di Selebriti Punya Cerita bersama aku Utet. Dan hari ini aku nggak sendirian karena aku bersama Kak Dario Sinatria. Hai Sobat Grit, Utet apa kabar? Puji Tuhan baik, Kak Dario apa kabar? Baik juga. Yes, hari ini kita mau ngobrolin film Sumala. Wow, udah kayak ini bajunya Kak Dario sudah Sumala banget nih. Yes. Sudah siap hari ini ngobrolin film Sumala, Kak? Aku benar-benar suka banget sama trailernya, baru keluar kemarin kan ya? Iya, baru banget kemarin. 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Itu aku nontonnya amazed banget dan Gimana? bagus banget. Aku suka banget. Nanti akan kita kulik ya scene favoritnya Kak Darius ya. Berarti setelah nonton trailernya pengen jadi nonton filmnya? Kan? Pengen banget. Karena aku juga ngikutin si threadnya. Udah baca juga? Udah baca juga. Wow. Oke, tapi sebelum itu mungkin perkenalan dulu dan karakternya di film Sumala jadi apa, Kak? Aku dari Sinatria. Di film Sumala ini aku berperan sebagai Sujiman. Udah mungkin yang udah nonton trailernya kayak gimana, udah tahu ya. Karakternya juga gimana tuh, Kak? Sujiman itu beda banget ya sama Darius. Beda banget kayaknya, beda banget. Dan cukup challenging untuk meranin Sujiman, walaupun memang berjarak banget gitu ya. Tapi karena settingnya kan ini tahun 40-an, terus ada background set di daerah Jawa juga kan, di daerah Semarang gitu. Jadi kayak ada logat Jawa dan bahkan bahasa Jawa gitu. Jadi memang harus. Aku kecil kan di Jogja, jadi udah punya tuh bahan-bahannya gitu. Cuma harus remind lagi, harus lafalnya harus dibenerin lagi karena udah jarang dipakai kan gitu. Tapi di proses reading itu cukup pelik sebenarnya karena kita punya beberapa versi Sujiman yang pengen ditampilin gitu untuk memperkuat keseluruhan ceritanya. Jadi versi A, versi B, versi C itu kerjain PR gitu ya, bareng acting coach sama Mbak Putri Ayudya kan, sama Frans juga gitu. Terus udah jadi, aku udah mulai coba untuk masuk gitu. Tiba-tiba kayaknya nggak bisa deh. Ini kayaknya harus diarahin ke sini gitu. Ganti-ganti terus. Sampai bahkan di big reading masih ada adjustment lagi gitu. Tapi pada akhirnya aku ngerasa bahwa proses itu yang memperkaya dan memperkuat tokoh Sujiman di film Sumala ini. Berarti Kak Dario sendiri juga akhirnya ikut terjun langsung selama prosesnya untuk kasih saran dan segala macam juga ya? Kayak lebih bagus kayak gini nih. Enaknya kebetulan kan ini direkturnya Mas Rizal ya, dan Mas Rizal itu kan memang cukup terbuka untuk diskusi, untuk berdialog sama pemain gitu, dan memang lumayan diskusi kita dari mulai proses reading ya sampai eksekusi di lapangan gitu. Kita dikasih ruang juga untuk kira-kira nggak semua, tapi untuk part-part tertentu yang kita ngerasa butuh adjustment atau apa gitu, itu kita diskusi sama sesama pemain juga sama. Berarti emang seterbuka itu juga untuk saling diskusi satu sama lain. Buat film Sumala ini ya pastinya Yes. Oke, mungkin untuk Sobat Grit yang belum tahu ceritanya tentang apa nih, Kak? Mungkin sebenarnya kan ini udah nyebar ya karena di thread udah ada, terus udah sempat dibahas di beberapa YouTube juga gitu, dan dari trailer sendiri kayaknya udah kegambar ya. Ini ada keluarga sepasang suami istri yang sudah menikah cukup lama. Suaminya punya usaha perkebunan yang cukup besar gitu, dan mulai terganggu ketika dia harus mewariskan ke siapa karena selama pernikahan itu mereka belum punya anak gitu, dan itu jadi konflik akhirnya gitu. Dan akhirnya Sulastri, istrinya Sujiman itu melakukan sebuah perjanjian sama iblis supaya bisa punya anak. Gitu. Nah, dikasihlah anak itu hamil, mengandung gitu ya, terus ngelahirin. Waktu ngelahirin
ada 2 anaknya. Kembar. Tapi yang satu aneh banget mukanya. Sementara Sujiman nggak tahu itu kan. Jadi dia ngambil keputusan sendiri langsung dibunuh. Ternyata itu adalah anak yang harusnya dijaga. Sampai umur tertentu nanti akan diambil sama iblisnya gitu. Jadi kayak itu apa ya? Sebenarnya nggak baik juga kalau anak itu bertahan karena kan jadi anak iblis yang ada di dunia wujudnya ada raganya gitu kan gitu. Ya udah akhirnya langsung dibunuh. Terus begitu dibunuh bayi yang satu kan terus nangis kan gitu dan akhirnya dirawat lah tapi ternyata tumbuh dengan nggak normal gitu. Kumala ini yang bertahan hidup kembarannya nggak normal terus akhirnya ya itu karena melanggar janji akhirnya keluarga ini diteror lah gitu. Sebenarnya janjinya juga banyak ya dari yang pertama Sumalanya dibunuh akhirnya perjanjian lainnya juga makin Iya udah selesai sebenarnya ketika dibunuh tuh udah pasti ini tinggal nunggu bom waktu aja gitu. Dan terornya dimulai ketika bertahap gitu. Beranjak belum dewasa sih masih anak-anak dia masih 10 tahun kalau nggak salah gitu. Jadi ketika 10 tahun harusnya anak iblisnya diambil tapi nggak ada kan. Jadi si Kumala akhirnya harus nanggung juga ketika Sumala berusaha untuk take over badannya dia. Sangat seru banget. Dan terjadilah pembunuhan demi pembunuhan. Iya, aku nontonnya juga ikut deg-degan. Nah ini di awal trailernya banget ada yang ngomong kayak anak kecil jangan keluar pas maghrib atau keluar pas malam. Kalau Kak Dario sendiri pernah dengar mitos-mitos tertentu nggak sih? Yang mungkin selama ini rame banget kan kalau di Indonesia tuh. Iya, itu udah pasti ya, nggak boleh. Kalau maghrib waktunya di rumah gitu ya, udah nggak boleh main-main. Duduk depan pintu misalnya. Oh iya benar, gunting kuku. Di gunting kuku, nggak boleh malam-malam juga gitu kan ya, karena dulu mungkin lampunya gelap ya. Benar sih. Tapi kalau Kak Dario sendiri tipikal yang kayak ya udah menghargai aja mitos yang ada atau ikut percaya juga? Menghargai dan ada percayanya juga sih gitu. Karena kadang mungkin aku berpikirnya kalau secara logika ya, kayak tadi gunting kuku nggak boleh malam-malam, karena waktu itu kan malamnya gelap, nggak ada lampu kayak sekarang, nggak ada LED gitu kan, jadi ada resiko nanti bukannya rapi malah luka, menyakiti diri sendiri. Kenapa nggak boleh duduk di depan pintu? Karena kan itu tempatnya orang keluar masuk gitu kan, nanti ngeganggu gitu. Kenapa kalau maghrib harus pulang ke rumah? Ya karena sebenarnya kan secara logika mata kita butuh waktu untuk bisa beradaptasi dari terang ke gelap atau gelap ke terang. Jadi kalau lagi proses transisi itu kita masih beraktivitas, masih main-main, takutnya nanti jatuh ya kan. Atau kalau gelap, zaman dulu gelap tuh masih nggak kayak sekarang kota gitu ya. Ntar pulangnya nyasar gitu kan. Berarti lebih ke arah logikanya ya. Kalau dibawa ke logika gitu. Tapi mungkin zaman dulu karena situasinya berbeda kan, belum ada lampu kayak gini, jadi nggak bisa dimasukin logika seperti itu kan. Jadi dibawanya adalah ya sesuatu yang memang sebaiknya dihindari, bahaya kan, itu potensi resiko bahaya, sebaiknya dihindari. Dibuatlah, ayo nanti diambil sama apa namanya setan atau apa gitu kan, kalau nggak pulang ke rumah gitu. Jadi dibawanya situ. Ada satu lagi sih sebenarnya. Aku pernah dengar, nggak tahu nih pada pernah dengar atau nggak Sobat Grit. Katanya ada mitos nggak boleh beli pisang pas maghrib. Oh ya? Aku baru dengar lagi. Itu kenapa? Ada yang ngikut katanya. Iya, jadi kalau lagi, kan kadang kita suka kalau pergi mau pulang gitu atau pergi mau nyampe tujuan, beli buah dulu gitu kan, terus beli pisang gitu. Itu katanya nggak boleh. Kalau lagi pokoknya senja gitu nggak boleh. Oh iya, aku baru banget dengar lagi. Katanya. Apa yang ikut? Ya nggak tahu. Itu, iya. Wow, aku baru dengar banget. Apalagi kalau nggak bayar. Ya sih, itu abangnya ngikut. Nagih ya dia. Oh, aku baru dengar banget itu. Terima kasih loh. Aku pernah dengar gitu. Dan sebenarnya pernah ngalamin juga. Ngalamin ini. Oh, terus gimana Kak? Aku SMP kalau nggak salah. Terus ada ponakan-ponakan, bukan ponakan, sepupu aku yang masih bayi-bayi gitu kan, masih kecil-kecil gitu, masih balita gitu. Itu sepanjang malam mereka nangis. Nggak bisa tidur. Oh iya, kalau anak kecil sensitif gitu kan katanya.
Oh, Jadi wow. ya nggak tahu benar atau enggak ya. Iya. Gitu. Tapi ini beneran ilmu baru banget buat aku. Iya, Terima kasih loh. mitos Mungkin baru. Sobat Grit juga baru tahu kali ya. Saya menciptakan mitos baru. Oh iya, terima kasih Kak Darius. Oke, kita mau ngomongin scene favorit Kak Darius Iya. Grit. Tanpa spoiler, mungkin yang ada di trailer aja kali ya. Ada nggak Kak Darius? Banyak banget lagi. Karena menurut aku setiap scene di Sumala tuh penting dan selalu menghadirkan cerita dan apa ya, ada value-nya sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kalau disuruh milih satu scene favorit, Pusing nih banyak banget nih. itu di trailer ada sih, ketika aku harus ngangkat bayi dan harus nusuk. Oh iya, itu nusuknya dapat banget lagi emosinya. Iya. Beneran beda banget lagi sama Kak Darius yang asli Iya. sama Sujiman. Sujiman dia. Sujiman tuh kayak, aku takut loh kalau ngeliat Sujiman. Iya. Iya, Sujiman. Oh ya, tadi aku belum ceritain nih Sujiman itu ya. Sujiman tuh karakternya dia sangat keras. Keras dan kaku gitu ya. Oke. Galak juga gitu. Jadi apa ya? Dia tuh penuh dengan tekanan dan penuh dengan punya trauma sebenarnya masa lalunya gitu, yang akhirnya bikin dia seperti itu gitu. Dan sulit untuk berkompromi. Oke. Gitu. Dan ketika di era itu ya, di tahun 40-an dia punya kuasa, walaupun mungkin bukan yang tertinggi, tapi di areanya dia punya kuasa gitu. Dia kok orang lain tuh bisa semena-mena banget gitu, bisa ya absolut lah. Apa yang dia pikirkan, diputuskan itu absolut gitu. Bahkan ke Sulastrinya juga, makanya jadi sulit kan. Sulastrinya jadi dalam posisi yang gimana nih kalau nggak ngasih keturunan gitu. Apa yang bakal terjadi gitu kan, apakah nanti Sujiman punya istri muda atau apa, jadi Jadi overthinking juga Sulastrinya. Iya, kalau sekarang overthinking. Kalau sekarang overthinking. Makanya jadinya akhirnya Sulastri ngambil keputusan untuk pergi ke... iblis deh gitu kan. Wow, berarti adegan favorit tadi itu ya, yang nusuk bayi itu ya. Itu ada di trailer, Sobat Grit bisa langsung aja nonton. Aku juga punya scene favorit yang menurut aku itu akan jadi iconic scene banget ya. Yang mana? Ada di trailer itu yang kepala dijadiin sate itu Kak. Itu aku pas nonton, kok kepikiran ya kayak gitu. Karena emang sebenarnya dari ceritanya juga yang diincer bagian kepala itu kan. Tapi aku nggak kepikiran kalau akan dijadiin tusuk sate, itu the best sih Kak. Dan ini akan keren banget. Aku suka banget, aku akan nunggu. Teman-teman aku ternyata juga pada tahu cerita ini. Oh ya? Dan mereka kayak, aku akan nonton ini. Yeay, Aku akan nonton ini. Karena juga hitmaker ya. Bagus banget kalau bikin film kan. Jadi kayak production value-nya tuh, gambarnya pokoknya enak banget di mata, dinikmatin. Dan directingnya Mas Rizal, ya Mas Rizal one of the best director dan udah punya track record yang sangat panjang, dan aku pikir di film Sumala he give his best sih gitu. Jadi ya, dan kita akhirnya semuanya juga kebawa kan, akhirnya jadi energinya nyatu. Seneng banget sih, seneng banget. Mudah-mudahan ya ditunggu nanti ya kalian Kak bisa ya menikmati di bioskop. Nah ini Kak, kan Kak Darius sama Kak Luna jadi pasangan suami istri di film Sumala. Cara bondingnya gimana sih Kak? Ya selayaknya dua aktor yang harus menjalankan tugasnya secara profesional ya. Dan kebetulan aku sama Luna juga udah kenal cukup lama. Salah satu proyek-proyek awal aku itu juga sempat bareng Luna, dan akhirnya kita main bareng lagi di sini di Sumala. Jadi bukan satu hal yang sulit, dia aktor yang sangat profesional dan selalu mencoba untuk ngasih yang terbaik dan explore gitu bareng-bareng gitu. Jadi sangat nyaman, dan itu penting mungkin ya sebagai aktor, nyaman ketika kita berpasangan sama siapapun gitu ya. Kita terbuka, kita mau untuk belajar bareng-bareng, menciptakan karakternya sama-sama gitu. Dan bedanya kalau di sini kita bukan sepasang suami istri yang romantis, yang bucin gitu-gitu ya. Sujiman itu kaku banget kayak
dipegang aja kayak istrinya mikir gitu, gue pegang nggak ya? Dia Gitu. berkali-kali ya. Jadi permainannya sedikit berbeda kalau mainin suami istri yang hubungannya baik-baik aja, konfliknya juga mungkin beda gitu ya. Ini konflik tentang nggak punya anak, terus masalah warisan nantinya, dan ternyata harus berhadapan dengan situasi teror pada akhirnya kan, gitu yang nggak pernah diduga sebelumnya. Tadinya kan, wih, gue yang paling kuat, gue yang paling jago, siapa mau lawan, nggak ada yang berani gitu. Tiba-tiba lawannya iblis. Susah ya, gak kelihatan juga. Sulit, kelihatan tapi nggak bisa dilawan. Iya sih, bener sih. Oke, berarti untuk acting bareng sama Kak Luna sendiri aman ya sejauh ini. Sama yang lain juga berarti bondingnya? Iya, Makaila, Baba yang meranin jadi Kumala, dan Sumala juga menurut aku dia punya talenta yang luar biasa, dan sama selalu mencoba untuk kasih yang terbaik, walaupun kadang ketika dari proses reading aja banyak adegan yang buat dia mungkin baru dan gini. Tapi dia tetap kasih tetap all out lah, kasih yang terbaik dan mau untuk coba semuanya gitu. Sayang banget dia nggak bisa datang hari ini ya. Iya, padahal seru banget kayaknya. Seru loh ketemu Baba tuh. Iya. Dia Gen Alpha kan berarti. Iya. Bahasa baru nih, aku juga bingung. Tapi aman kok. Komunikasinya aman ya? Dia menggunakan bahasa Gen Alpha? Enggak. Masih normal. Masih normal. Soalnya aku belum mempelajari bahasa Gen Alpha. Dia masih normal. Walaupun memang kalau di lokasi dia irit ngomong sih. Tapi menyenangkan karena syutingnya memang beberapa part berat banget gitu. Kita ada syuting di Semarang juga. Mataharinya 12. Panas banget. Dan dia harus pakai prostetik, dan itu lagi bulan puasa. Dan Baba itu full puasanya, itu hebatnya. Aku sih salut banget sih. Dan tetap energinya di set di depan kamera tuh gede banget. Ini wajib banget ditonton ya nanti Sobat Grit ya. Karena keren banget juga bulan puasa, aku baru tahu banget lagi bulan puasa. Kita syuting sebelum bulan puasa, terus sempat kepotong lebaran, terus habis lebaran kita syuting lagi lanjut. Di Semarang? Di full semuanya? Sebagian di Semarang. Dan Jakarta atau? Dan Puncak. Oke. Kita nyari syuting yang adem. Habis itu dikasih matahari yang panas. Baru adem dulu baru panas. Adem dulu baru panas. Oke, nggak apa-apa, habis itu dijemur ya. Apa yang akan dirasakan? Ya pasti pertama yang akan dirasakan adalah kenapa dia pergi ke nonton untuk film horor. Ciblek apa? Iya, ciblek. Jawa lah. Oke, itu ya. Dia bilang ciblek bojone setan gitu. Ciblek apa? Iya, ciblek. Jawa lah. Oke, itu ya. Dia bilang ciblek bojone setan gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak